Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan bedah kisi-kisi TKA Matematika SMA. Kemudian yang saya bedah materinya adalah aljabar. Kemudian submaterinya adalah pada kesempatan ini saya akan bahas program linier. Ya, bicara program linier, ya, maka kalian harus tahu dan memahami istilah-istilah yang ada pada program linier. Nah, istilah-istilah itu apa? Nah, ini istilah-istilahnya. Nah, ini istilah-istilah yang harus kalian ketahui dan kalian pahami. Yang pertama itu adalah kendala atau pembatas. Ya, jadi misalkan kita bahas program linier yang berkaitan dengan usaha. Maka dalam usaha nanti kendala atau pembatasnya bisa berupa keterbatasan modal, juga bisa berupa keterbatasan waktu, nah, juga bisa mungkin berupa keterbatasan kapasitas. Misalkan peternak dibatasi oleh eh, tampung kandang misalnya. Itu kendala. Untuk lebih memahami hal kendala atau pembatas pada istilah yang pertama ini, nanti akan saya jelaskan lagi lewat contoh soal. Nah, itu. Kemudian istilah yang kedua yang harus kalian pahami adalah fungsi objektif. Nama lain dari fungsi objektif itu adalah fungsi sasaran. Nama lainnya adalah fungsi tujuan. Maksudnya fungsi objektif nanti ya maksudnya sama dengan fungsi sasaran, maksudnya juga sama dengan fungsi tujuan. Nah, fungsi objektif atau fungsi sasaran atau fungsi tujuan ini misalkan seorang pengusaha ya. Tentunya fungsi objektifnya adalah atau fungsi sasarannya adalah fungsi tujuannya adalah mencari keuntungannya maksimum misalkan atau mencari pendapatannya maksimum. Nah, atau mencari pengeluaran yang minimum itu misalkan. Nah, lebih lanjut nanti akan saya jelaskan lewat contoh soal. Terus kemudian berikutnya istilah lagi yang harus kalau kalian pahami yang ketiga nanti adalah masalah nilai maksimum atau nilai minimum dari sebuah fungsi objektif atau sebuah fungsi sasaran atau sebuah fungsi tujuan. Nah, itu yang dikenal dengan teori titik pojok. Nah, teori titik pojok itu mengatakan bahwa pada titik-titik pojok itulah dimungkinkan terjadi fungsi objektif bernilai minimum atau bernilai maksimum. Nah, lebih lanjut ya, untuk memahami eh, itu istilah-istilah itu. Tetapi pada kesempatan ini fokus saya masih ke kendala, istilah kendala atau pembatas sama fungsi objektif, belum ke arah teori titik pojok. Jadi saya ulang lagi pada fokus pertemuan ini, video ini yang saya fokuskan nanti adalah apa itu kendala eh, dan apa itu fungsi objektif, siapa kendalanya dan siapa fungsi objektifnya. Nah, ini saya lanjutkan dengan contoh soal agar kalian dalam memahami istilah-istilah ini semakin mendalam. Nah, saya contohkan adalah soal nomor 8. Sorry, nomor 8 ini. Nah, ini. Nah, ini berkaitan dengan usaha, bisnis. Ya, bisnis dengan usaha dan bisnis. Menjelang hari raya Idul Adha, Pak Mahmud hendak berjualan sapi dan kerbau. Harga seekor sapi dan kerbau di Jawa Tengah, jadi belanjanya dari Jawa Tengah ini, berturut-turut adalah 9 juta rupiah dan 8 juta rupiah. Nah, modal yang ia miliki adalah 124. Nah, ini namanya pembatas nanti. Dibatasi oleh modal. Kendalanya adalah modal nanti. Nah, Pak Mahmud menjual sapi dan kerbau di Jakarta dengan harga berturut-turut adalah 10.300, 10.300.000 maksud saya, dan 9.200.000 rupiah. Nah, daya tampung kandangnya di situ dijelaskan bahwa eh,
tidak lebih dari 15 ekor. Nah, ini akan saya jelaskan siapakah kendalanya atau pembatasnya dari persoalan itu. Dan siapakah fungsi objektifnya atau siapakah fungsi tujuannya dan siapakah fungsi saja pada persoalan itu. Nah, itu penting. Nah ini akan saya tentukan siapakah fungsi pembatasnya atau fungsi kendalanya. Karena dalam program ini nanti hal itu penting. Nah, soal nomor 8, fokus saya hanya menjelaskan apa itu kendala, apa itu pembatas, apa itu fungsi objektif atau sasaran atau tujuan. Ya, belum menyelesaikan masalah ini. Nah, saya misalkan dulu, misalkan Pak Mahmud itu membeli sapinya gitu sebanyak ekor, misalkan ekor. Sementara kerbaunya itu membeli sebanyak Y ekor. Saya misalkan seperti itu. Jadi saya ulang, sapinya itu adalah ekor, kerbaunya adalah Y ekor. Ini misalnya. Nah, saya akan mencari pertama pembatas dulu. Pembatas atau fungsi kendala. Nah, perhatikan pembatas atau kendala nanti berupa sistem pertidaksamaan linier. Jadi pembatas atau kendala ini nanti berupa sistem pertidaksamaan linier. Nah, berarti berupa kalimat matematik. Berupa kalimat matematik pembatas atau kendala ini. Nah, ini sebelum saya akan menentukan siapa pembatasnya atau siapa kendalanya, maka saya akan tentukan kata-kata kunci dulu. Nah, kata-kata kuncinya di sini adalah, perhatikan, harga sapinya kan 9 juta. Kemudian harga kerbaunya 8 juta. Tuh kan itu kan. Sementara modalnya terbatas. Nah, modalnya terbatas. Makanya ini masuk pembatas, terkendala dengan modal atau kendala nanti. Nah, karena Pak Mahmud tadi sudah saya misalkan beli sapi X, berarti biaya untuk modal untuk membeli sapi itu berarti 9 juta X, karena satu ekor sapinya di situ dijelaskan harganya 9 juta. Berarti kalau beli ekor ya biaya yang dibutuhkan ya 9 juta X. Ditambah biaya modal untuk beli kerbau sebanyak Y ekor, sementara per ekornya 8 juta, berarti biayanya nanti adalah 8 juta Y. Nah, ini kendala. Ini tidak boleh lebih daripada 124 juta. Nah, ini tidak boleh lebih dari 124 juta. Kalau lebih dari, kalau beli untuk beli sapi dan beli kerbau itu lebih dari 24 juta, tentunya ya tidak akan terbayarkan dengan apa? Tidak terbayarkan semua gitu ya. Nah, makanya ini kendala ini. Makanya untuk beli sapi dan kerbau tidak boleh lebih dari 124 juta atau biaya untuk sapi, beli sapi dan beli kerbau itu harus kurang dari sama dengan 124 juta. Maksimal 124 juta baru bisa terbayar gitu ya. Nah, itulah fungsi kendala yang pertama. Makanya seorang pengusaha dibatasi oleh modal atau kendalanya adalah modal. Berikutnya, kendala berikutnya. Nah, ini kendala berikutnya. Di situ katanya, kendalanya di kapasitas kandang. Katanya, kapasitas kandang. Jadi katanya kandangnya itu daya tampungnya tidak boleh melebihi ini. Nah, itu kan merupakan kendala itu. Kata pembatas, dibatasi. Dalam beli sapi sama beli kerbau, nanti tidak boleh lebih daripada 15. Kalau lebih dari 15, kapasitas kandangnya tidak cukup. Makanya fungsi kendala kedua,
Fungsi kendala kedua. Nanti X ditambah Y ini 15 karena kapasitasnya 15. Jadi harus kurang dari sama dengan 15. Paling banyak harus beli 15 ekor. Nah, ini namanya kendala. Nah, ini kendala. Oke lah, ini namanya kendala pertama misalkan. Ini kendala kedua. Kendala kedua. Nah, berikutnya yang perlu kita ketahui bersama, namanya sapi, ya beli sapi, itu kan nggak mungkin eh, negatif itu banyaknya sapi yang terbeli nanti. Kan nggak mungkin. Ya tentunya maka nah, lebih besar sama dengan nol. Jadi banyak sapi yang dibeli nanti harus lebih besar atau sama dengan nol. Minimal nol. Tidak beli kalau nol. Kalau X-nya nol itu berarti tidak beli sapi kan gitu kan. Nah, ini kendala ketiga. Gitu ya. Kemudian beli kerbaunya juga tidak mungkin negatif itu. Pasti lebih besar atau sama dengan nol. Paling tidak beli kerbau. Kalau tidak beli kerbau ya berarti Y-nya sama dengan nol. Nah, inilah fungsi kendala pada persoalan di sebelah. Fungsi kendala atau fungsi pembatas atau kendala pada persoalan sebelah. Nah, berikutnya. Tadi istilah-istilah yang penting itu, yang satu kan kendala pembatas. Yang kedua adalah fungsi objektif, kan gitu kan. Nah, berikutnya ya dicari fungsi objektif. Fungsi objektif. Nama lain dari objektif itu adalah sasaran. Nama lainnya adalah apa? Tujuan. Jadi fungsi objektif itu sama halnya dengan fungsi sasaran, sama halnya dengan fungsi tujuan, gitu ya. Nah, saya akan menentukan siapakah fungsi objektif pada persoalan sebelah. Nah, karena dia seorang pengusaha, tentu yang namanya sasarannya atau tujuannya kan mencari keuntungan. Nah, maka fungsi objeknya nanti ada fungsi masalah keuntungan. Nah, fungsi objektifnya bagaimana? Nah, fungsi objektifnya bisa simbolkan F, E, Y karena keuntungan nanti akan dipengaruhi berapa banyak beli sapi dan berapa banyak beli kerbau. Maka saya nambahkan fungsi F, E, Y. Ini artinya F ini tergantung, besar kecilnya F ini tergantung berapa banyak X beli sapi dan berapa banyak beli kerbau. Nah, lihat situ. Keuntungan sekarang. Nah, katanya di situ sapinya itu kan harga belinya 9 juta. Sementara dijual 10.300.000. Nah, kalau beli sebanyak X, kalau beli sapinya sebanyak X, sementara keuntungannya itu berarti per ekornya adalah 1.300.000. Kalau belinya X, keuntungannya nanti berarti ya 1.300.000 X. Kalau beli 5 sapi ya keuntungannya sapi nanti 5 dikalikan ini. Kemudian lihat situ harga siapa ini? Harganya kerbau, harga beli maksud saya itu 8 juta. Harga jualnya 9.200.000. Berarti untungnya satu ekor kerbau itu kan 1.200.000 maksud saya. Berarti kalau beli Y ekor ya keuntungannya nanti adalah 1.200.000 Y. Nah, inilah fungsi objektifnya atau fungsi sasarannya atau fungsi tujuannya. Nah, itulah bagaimana penjelasan pembatas atau kendala dan penjelasan apa itu fungsi objektif atau fungsi sasaran atau fungsi tujuan. Saya yakin kalian pemahaman kalian akan semakin mendalam setelah saya jelaskan
lewat contoh soal ini. Contoh soal ini. Lewat contoh soal. Nah, berikutnya ingat pada video ini target saya adalah kalian bisa memahami apa itu kendala dan apa itu fungsi objektif. Belum menyelesaikan masalah. Nah, berikutnya akan saya berikan contoh lagi. Nah, soal nomor 5 ini saya berikan contoh. Nah, ini soal 5 ini akan saya berikan contoh. Contoh dalam menentukan siapa kendalanya atau pembatasnya dan siapa fungsi objektifnya. Soal nomor 5. Nah, nomor 5. Ya, dimisahkan dulu. Dimisahkan dulu soal nomor 5 itu. Nah, itu kan pengusaha itu membangun rumah tipe A sama tipe B. Banyaknya yang dibangun tipe rumah A itu adalah X, misalkan. Sementara banyaknya rumah X unit maksudnya. Banyaknya tipe B yang dibangun oleh pengusaha itu misalkan Y unit. Ini harus dimisahkan dulu. Rumah tipe A yang dibangun semisal X unit. Rumah tipe B yang dibangun misalkan Y unit. Kita misalkan itu. Coba perhatikan itu. Nah, ini kendalanya siapa? Nah, yang pertama saya ingin menentukan kendala atau pembatas gitu, pada persoalan sebelah. Siapa? Dapat perhatikan. Ada kata-kata kunci di sini karena kendala atau pembatas nanti berupa kalimat matematik, yaitu berupa sistem pertidaksamaan linier. Ya. Nah, itu ada kata-kata kunci yang harus kita tentukan dulu. Ini kata-kata kuncinya. Tanahnya itu tersedia 10.000 meter persegi. Ya. Jadi untuk membangun rumah tipe A dan B itu terkendala oleh persediaan tanah, gitu loh ya. Makanya itu nanti istilahnya menjadi kendala, gitu loh ya. Nah, untuk membangun tipe A katanya diperlukan tanah 100 meter persegi. Dan untuk membangun tipe B itu seluas 75 meter persegi. Nah, berarti dari sini kita bisa membuat kalimat matematis. Berarti luas tanah. Kalau kita membangun, kalau pengusaha itu membangun tipe A itu sebanyak unit, berarti yang dibutuhkan untuk membangun tipe A ya, karena satu rumah tipe A itu 100 meter persegi ya 100 X tanah yang dibutuhkan untuk membangun tipe A. Kemudian karena untuk membangun rumah tipe B itu dibutuhkan tanah 75 meter persegi, maka sementara untuk membangun yang dibangun untuk tipe B itu kan Y unit, berarti tanah yang dibutuhkan ya 75 Y untuk membangun rumah tipe A. Dan untuk membangun rumah tipe B, itu terkendala oleh tanah yang tersedia. Tidak boleh lebih dari 110.000 meter persegi maksud saya. Nah, berarti luas tanah yang digunakan untuk membangun tipe A dengan luas tanah yang digunakan untuk membangun tipe B, ya tidak boleh lebih dari 10.000 meter persegi. Nah, inilah kendala yang pertama, terkendala oleh keterbatasan tanah di situ. Hanya di sini masuk kendala atau pembatas. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan, terkendala kapasitas. Terkendala kapasitas dalam membangun itu. Artinya katanya, jumlah rumah yang dibangun paling banyak 125 unit. Ini. Perhatikan ini. Artinya untuk membangun tipe A sama tipe B, itu tidak boleh lebih dari 125 unit. Nah, ini dalam bahasa kalimat matematik kan begini kalau ditransformasi ke kalimat matematik. Banyaknya rumah tipe A yang dibangun dengan banyaknya rumah tipe yang dibangun itu tidak boleh lebih daripada 125. Batasannya seperti itu. Batasnya itu kendalanya situ. Dibatasi oleh kapasitas. Itu kendala yang kedua. Nah, ini misalkan
kendala yang pertama. Ini kendala yang kedua, kan gitu kan. Berikutnya, bangun rumah tipe A itu ya nggak mungkin negatif lah banyaknya tipe A yang dibangun. Minimal X-nya 0 kan. X-nya 0 artinya tidak membangun tipe A. Gitu kan. Ini adalah yang kedua. Sementara yang ketiga, membangun rumah tipe B ya nggak mungkin negatif lah. Minimal Y-nya 0. Kalau Y-nya 0 artinya tidak membangun rumah tipe B kan gitu kan. Ini adalah yang keempat. Nah inilah kendala atau pembatas pada persoalan di sebelah. Nah berikutnya. Setelah kendala pembatas, berikutnya adalah fungsi. Saya akan menentukan fungsi objektif atau fungsi sasaran, begitu, atau fungsi tujuan. Nah, ini adalah FXY. Artinya, karena dia seorang pengusaha, tentu kan tujuannya adalah sasarannya keuntungan. Pas soalnya itu. Dia kan rumah tipe A keuntungannya 6 juta per unit. Sementara rumah B itu keuntungannya 4 juta per unit. Berarti kalau begitu, fungsi sasarannya ini, atau objektifnya sasarannya, ya dia tentunya ada keuntungan. Keuntungan. Nah, keuntungannya. Nah, keuntungannya yang dia peroleh ya tergantung berapa banyak rumah tipe A yang dibangun dan berapa tipe rumah B yang dibangun. Nah, tipe A itu keuntungannya 6 juta. Kalau yang dibangun X ya keuntungannya nanti ya 6 juta X itu unit karena sementara keuntungannya tipe B itu kan 4 juta. Berarti keuntungannya yang dibeli dari tipe B nanti ya 4 juta Y. Karena dibangun Y unit. Nah itulah eh, apa fungsi fungsi objektif atau fungsi sasaran atau fungsi tujuan dari kasus sebelah. Nah saya ulangi lagi ya. Dalam kesempatan ini fokus kalian nanti adalah uh, menentukan siapa kendalanya dan siapa fungsi objektifnya. Belum menyelesaikan masalah. Nah, berikutnya ada saya berikan soal-soal yang berkaitan dengan ini. Nah, nanti kalian kerjakan apa? Sorry. Nah, nomor 5 kan sebagai contoh soal. Kemudian nomor 6. 6 ini tentukan kendala atau pembatas dan fungsi objektif. Tidak usah dikerjakan secara penuh. Jadi nanti untuk bagaimana menentukan maksimum, laba maksimum atau minimum nanti pertemuan berikutnya. Jadi ini nomor 6 ini hanya kalian tentukan siapa kendala dan siapa fungsi objektif. Tidak usah dikerjakan sampai selesai menentukan laba maksimum. Saya ulang ya, ini hanya tentukan siapa kendalanya atau pembatasnya dan siapa fungsi objektifnya. Nomor 7 gitu. Kalian tentukan siapa kendalanya atau pembatasnya dan siapa fungsi objektifnya. Itu saja perintahnya. Nomor 7. Kemudian nomor 9 sama perintahnya hanya tentukan kendala pembatas dengan fungsi objektif. Nomor 10 juga begitu. Kalian hanya tentukan siapa kendalanya, siapa pembatasnya, dan siapa fungsi objektifnya. Nah, itu saja dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami dan mengerti. Dan semoga ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.